kita akan belajar banyak hal. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Anak-anak, Pak Guru di sini memiliki tayangan atau gambar. Kira-kira gambar apa ini, anak? Gambar gadis sedang menari. Apa lagi? Memakai baju adat. Apa lagi? Di belakangnya ada bagus, pintar. Di belakangnya ada tempat ibadah orang Hindu. Pura, bagus, pintar. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Guru sampaikan bahwa Indonesia itu terdiri dari atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Gambar di samping adalah gambar contoh keragaman yang ada di Indonesia, yaitu baju adat, tarian, dan tempat ibadah yang berasal dari Indonesia adalah negara yang sangat beragam budayanya. Beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Ini adalah kewajiban kita untuk menghargai keragaman. Jadi Indonesia itu sangat kaya atas keragaman, ada suku bangsa yang beratusan, terus ada suku bangsa yang sangat banyak, kemudian banyak tarian daerah, kemudian lagu daerah, kemudian pakaian daerah, makanan khas daerah. Kemudian selain itu juga di Indonesia beragam agama, ada Islam, Kristen, Protestan. Keragaman tersebut wajib kita hargai. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Guru ingin mengajukan pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan keragaman suku bangsa Indonesia. Adakah anak-anak di dalam kelas ini dari suku mana saja? Pak Guru ingin tahu. Bahul berasal dari suku apa, Mas Bahul ini? Madura. Mas Udin? Madura. Kamu? Madura semua ini. Nah, ini satu ini. Nah, ini Mbak Ais. Mbak Ais dari suku mana Mbak Ais ini? Oh, Sunda. Iya, betul. Ayahnya dari Sunda. Orang tuanya Mbak Ais ini dari Sunda, dari Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Nah, yang lain semuanya suku Madura. Berarti di dalam kelas ini ada dua suku sudah kita temukan, anak-anak. Suku Sunda dan suku Madura. Apa contoh perbedaannya? Perbedaannya banyak. Bahasa Madura beda dengan bahasa Sunda. Bahasa Madura berbeda dengan bahasa Sunda. Kemudian tentunya jenis makanannya juga makanan khasnya berbeda. Antara Jawa Timur dengan Jawa Barat tentunya memiliki makanan khas masing-masing. Seperti Madura itu makanan khasnya sapi. Anak-anak, berikutnya adalah sekarang kalian mencari informasi, mencari data keragaman yang berada di Indonesia menggunakan HP Android kalian masing-masing. Alat musik. Budaya. Mana? Trompet.
Nah, anak-anak itu tadi sudah mencari info dari HP masing-masing. Nah, ayo sekarang kalian perhatikan untuk menambah wawasan pengetahuan kalian tentang keragaman budaya bangsa kita. Mari kita bersama-sama melihat tayangan berikut ini. Nah, ini anak-anak silahkan dibaca halaman 1 sampai halaman 2 tentang pawai budaya. Dibaca, di situ ada berapa paragraf, semuanya dibaca dengan teliti. Ayo silakan. Tampilkan di sini ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian anak-anak dari paragraf ini coba kalian hitung ada berapa kalimat? Ada kelompok 1 ada berapa? 6 kali 7. Terus kelompok 2. Terus kelompok 3. Nah, kita hitung bersama-sama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. 1. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. 2. Ada berapa? 6. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dan menentukan gagasan pendukung. Gagasan utama adalah gagasan pokok. Betul, gagasan utama adalah gagasan pokok atau inti dari sebuah pembahasan. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang mendukung atau memperkuat gagasan utama. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh. Anak-anak, setelah membaca teks bacaan tentang pawai budaya, nah sekarang Pak Guru ingin tanya isi paragraf yang Nah, ada berapa? Saat paragraf pertama ini ada berapa kalimat tadi? Ada 6. Nah, coba kamu sebutkan gagasan pokoknya berada di awal apa di akhir? Awal. Coba kalimatnya, kalimat yang menentukan gagasan pokoknya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu berada di awal kalimat. Jadi gagasan pokoknya pada paragraf pertama ini adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan. Kalimat seterusnya adalah gagasan pendukung. Bagus, baik anak-anak, selanjutnya silakan sekarang anak-anak menjawab pertanyaan, menjawab LKPD yang telah Pak Guru berikan. Silakan dikerjakan. Tugas kalian selanjutnya adalah setelah menyelesaikan LK, sekarang saya minta untuk kelompok masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil pengerjaan LK-nya. Nah, kelompok 1 silakan. Nah, ayo dengarkan anak-anak. Ini kelompok 2 akan melakukan presentasi. Kelompok yang lain menyimaknya dengan baik. Setelah ini bisa memberikan pendapat sanggah. Pokok ada di awal kalimat. Kalimatnya adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Indonesia serta sebutkan pula pakaian adatnya, rumah adatnya, dan makanan khasnya pada masing-masing suku yang sudah kalian dapatkan. Nah, baik anak-anak, tadi sudah mencari info, mencari data tentang keberagaman lewat handphone, lewat HP Android, tentang keragaman masing-masing. Dan setelah Pak Guru ajukan pertanyaan, ternyata
ternyata di kelas ini ada yang berasal dari bukan hanya dari suku Madura, tetapi ada salah satu yang berasal dari suku Sunda. Nah, tentunya anak-anak, setiap suku memiliki keragaman dan perbedaan. Nah, ya, bagaimana sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda? Hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Tentunya keragaman itu merupakan sebuah kekayaan bangsa yang harus dan wajib dipelihara supaya tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak, berikutnya seperti yang Pak Guru sampaikan, setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda. Contoh, setiap alat musik pasti menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu anak-anak dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar dapat menghasilkan segala bentuk bunyi. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sebagai contoh, seruling ditiup sehingga menimbulkan getaran udara. Dalam suling, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Baik anak-anak, Pak Guru akan memberikan penguatan dan kesimpulan pada pembelajaran pagi siang hari ini ya. Gagasan utama adalah gagasan pokok atau inti dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berada di awal atau disebut dengan deduktif. Berada di akhir disebut dengan induktif. Berada di awal dan akhir disebut dengan campuran. Untuk menentukan gagasan utama, kita harus membaca kalimat demi kalimat dengan cermat. Gagasan mendukung merupakan kalimat yang mendukung atau memperkuat gagasan utama. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, gas, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Nah, sekarang sudah kita memasuki kegiatan penutup. Anak-anak, sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah anak-anak hari ini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat. Sampai jumpa besok dengan semangat yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.